Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek perancangan basis data yang sudah kelompok kami buat, yaitu basis data retail shop, guna memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah basis data lanjut yang diampu oleh Bu Ultaj Andri Enkom. Baik, sebelum masuk penjelasan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota 5 orang, diantaranya ada saya sendiri, Siska Safa Salsabila, dan keempat rekan saya dipersilakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Fadila Dwi Nurdian. Saya Fadil Lutfi Ananda. Kenalkan, nama saya Nur Fatimah. Dan saya Sofi Suliana. Jadi pembahasan kita pada video kali ini dimulai dari perancangan basis data, IIR, IRB, IRD, LRS, label, menentukan DBMS terpisah atau menyatu dengan aplikasi, menentukan DBMS yang akan digunakan, lalu ada basis data terdistribusi, dan yang terakhir pemilihan perangkat lunak pembangun aplikasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perancangan basis data. Jadi perancangan basis data adalah proses untuk menentukan isi dan pengaturan data yang dibutuhkan untuk mendukung berbagai rancangan sistem. Tujuan utama dalam perancangan data pada sebuah basis data adalah agar dapat menentukan kembali data yang dicari dengan mudah dan cepat. Di samping itu, pemanfaatan data untuk pengolahan data juga memiliki tujuan-tujuan tertentu. Secara lengkap, pemanfaatan basis data dilakukan untuk memenuhi sejumlah tujuan. Selanjutnya saya akan memperkenalkan basis data yang telah kami buat, yaitu basis data retail shop. Jadi basis data retail shop ini merupakan basis data yang memiliki 6 entitas dengan beberapa atribut yang ada di dalamnya. Antara lain yang pertama ada entitas toko dengan atribut ID toko sebagai primary key, lalu ada atribut nama toko, alamat toko, dan kontak toko. Lalu yang kedua ada entitas pegawai, memiliki atribut ID pegawai sebagai primary key. Lalu ada atribut nama pegawai, alamat pegawai, dan kontak pegawai. Lalu selanjutnya yang ketiga ada entitas customer, memiliki atribut ID customer sebagai primary key dan atribut nama customer. Lalu yang keempat ada entitas transaksi yang memiliki atribut nomor nostruct sebagai primary key. Lalu ada atribut tanggal beli, waktu beli, jumlah barang, total harga, jumlah bayar, dan jumlah kembali. Lalu ada entitas supplier yang memiliki atribut ID supplier sebagai primary key. Lalu ada atribut nama supplier, alamat supplier, dan kontak supplier. Lalu yang terakhir ada entitas barang yang memiliki atribut ID barang sebagai primary key, lalu ada atribut nama barang, jenis barang, stok barang, dan yang terakhir harga barang. Oke, pembahasan selanjutnya mengenai IIR akan dijelaskan oleh Fitri, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menjelaskan mengenai IIR. Nah, untuk materi pertama kita akan membahas mengenai IIR. Nah, IIR itu apa sih? Nah, IIR atau Enhanced Entity Relationship merupakan model entity relationship yang didukung dengan konsep semantik tambahan, di mana konsep semantik itu terdiri dari subclass dan superclass, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan spesialisasi dan generalisasi. Konsep lainnya yang termasuk dalam model IIR yaitu kategori. Nah, di dalam ini tuh ada dua ya, ada subtype dan supertype, relasinya juga. Nah, dia tuh bisa kayak ada jenis-jenisnya, ada spesialisasi. Itu adalah pendefinisian dari entitas dengan tipe entitas yang bersifat umum atau supertype ke entitas yang bersifat khusus atau subtype, sehingga proses rancangan ini bersifat top bottom. Nah, untuk yang kedua itu ada generalisasi, itu ada proses mendesain suatu entitas dari tipe entitas yang bersifat khusus atau subtype ke entitas yang bersifat umum atau supertype, sehingga proses perancangan ini bersifat bottom up. Pada contoh kasus dari database retail shop ini kan tidak menggunakan metode spesialisasi atau generalisasi, hanya ERD saja.
Jadi singkatnya, jika kita memilih situasi di mana beberapa bagian informasi lebih khusus terkait dengan sesuatu yang lebih umum, kita bisa menggunakan IIR dengan spesialisasi untuk menggambarkannya dengan lebih baik. Tapi jika kita hanya punya hal-hal yang sederhana, IRD saja sudah cukup. Nah, di retail shop kita ini terdapat 6 entitas ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Fiska dengan dengan entitas toko, pegawai, customer, transaksi, supplier, dan juga barang. Dengan gambarnya seperti ini dalam bentuk diagram ya dari IIR-nya. Sekarang kita lanjut ke ERD. Nah, ERD itu apa sih? Jadi ERD itu adalah entity diagram relationship yaitu suatu diagram yang digunakan untuk perancang suatu basis data. Dipergunakan untuk memperlihatkan hubungan atau notasi antar entitas atau objek yang terlihat beserta atributnya. Nah, untuk notasi IRD-nya itu ada beberapa. Seperti yang tadi udah terlihat, ada entity, itu adalah objek yang ada yang dapat dibedakan dengan objek yang lain. Lalu ada weak entity juga. Lalu ada relationship, ada atribut, key attribute, multi-value attribute, dan composite attribute. Lalu yang terakhir, derived attribute. Nah, selanjutnya kita akan melihat tahapan pembuatan ERD. Yang pertama yaitu penentuan entitas. Nah, pada database retail shop ini kan kita udah kasih tahu ya, tadi ada 6 entitas. Yang pertama ada entitas toko, ada pegawai, ada customer, ada transaksi, ada supplier, dan juga barang. Selanjutnya yaitu kita penentuan atribut. Nah, di atribut ini juga kita sudah memberitahu ya di sana. Jadi ada di toko itu ada ID toko, ada nama toko, ada alamat toko, dan kontak toko. Untuk pegawai ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, dan kontak pegawai. Lalu untuk entitas customer ada ID customer dan nama customer. Dari entitas transaksi ada nomor struk, tanggal beli, waktu beli, jumlah barang, total harga, jumlah bayar, dan jumlah kembali. Di entitas supplier ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan kontak supplier. Dan yang terakhir yaitu entitas barang, ada ID barang, nama barang, jenis barang, dan stok barang. Untuk yang ketiga, penentuan kardinalitas relasi. Nah, sebelumnya itu kardinalitas itu kan sebuah jumlah entitas yang disebut dengan derajat relasi ya. Derajat relasi maksimum disebut dengan kardinalitas relasi, sedangkan derajat minimum disebut dengan modalitas. Jadi, kardinalitas relasi itu menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas lain. Kardinalitas ini ada terdiri dari 3 ya, ada one-to-one, ada one-to-many, dan juga many-to-many. Pada basis data retail shop yang kita bahas ini, ada dari toko ke pegawai itu mempunyai jadi kardinalitasnya itu one to many. Lalu untuk pegawai ke customer dia melayani dengan kardinalitas one to many. Untuk barang dan supplier yaitu barang dipasok supplier itu dari many to one. Untuk toko dan transaksi itu memiliki dengan kardinalitas one to one. Dari pegawai ke transaksi itu mengatur dengan kardinalitas one to one. Untuk customer dan transaksi melakukan dengan kardinalitas one to one. Dan yang terakhir barang ke transaksi itu memiliki dengan kardinalitas m to one. Lanjut, kita yang terakhir yaitu pembuatan ERD-nya ya. Nah, untuk basis data retail shop ini kita membuat ERD seperti ini. Dari toko itu mempunyai pegawai melayani customer melakukan transaksi, lalu pegawai juga mengatur transaksi, dari toko juga memiliki transaksi, dan supplier itu dipasok oleh barang itu dipasok oleh supplier, dan barang memiliki transaksi. Untuk ERD lebih jelasnya terlihat demikian. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi LRS. Nah, LRS itu apa sih? LRS adalah sebuah representasi dari struktur record
pada tabel yang terbentuk dari hasil himpunan entitas. Nah, pengertian yang pertama itu bisa kita lihat adalah transformasi mapping ERD ke database relasional yang digambarkan dengan sebuah diagram ER yang mengikuti pola dan aturan pemodelan tertentu. Nah, aturan-aturan itu berlaku untuk mentransformasikan ER diagram ke LRS sebagai berikut. Yang pertama, setiap entity akan diubah ke bentuk sebuah kotak dengan nama entity berada di luar kotak dan atribut-atributnya berada di dalam kotak. Yang selanjutnya, sebuah relasi terkadang disatukan dalam sebuah kotak bersama entity, kadang juga bisa terpisah dalam sebuah kotak tersendiri. Nah, aturan-aturan di sini tuh sangat dipengaruhi oleh elemen-elemen yang menjadi titik perhatian utama pada langkah transformasi, yaitu kardinalitas. Nah, jadi kan tadi kita udah lihat ya, di ERD itu ada kardinalitas-kardinalitasnya. Nah, ini mempengaruhi LRS, pembuatan dari LRS tersebut. Jadi kayak seperti kita lihat di toko dengan pegawai ini kan kardinalitas itu one to many ya. Jadi ID toko ini kita pindahkan ke pegawai. Jadi di pegawai ini ada ID toko untuk atributnya. Lalu untuk pegawai ke customer itu juga one to many. Jadi ID pegawai kita pindahkan ke customer. Selanjutnya untuk customer ke transaksi itu kita lihat sebagai one to many juga. Jadi satu customer itu one to one. Jadi kita bisa lihat karena di sini kan lebih butuh transaksi itu ketergantungan oleh customer ya. Jadi ID customer ini kita pindahkan ke transaksi. Begitupun dengan toko. Jadi ID toko kita berpindah ke transaksi ID-nya, lalu untuk ID pegawai kita juga pindahkan ke ke transaksi. Jadi di sini untuk barang juga kita pindahkan karena kita butuh ya di situ ya dari ID toko, pegawai, customer dan barang untuk mencetak struk pembayaran di transaksi pembelian di retail shop. Lalu untuk yang terakhir supplier kita ke barang, karena dari satu supplier kita bisa menyuplai banyak barang, jadi kita dari 1 to M, ID suppliernya kita pindahkan ke barang. Selanjutnya, yang terakhir yaitu kita membuat tabel. Dari LRS ini kan kita dapat mentransformasikan ke dalam bentuk tabel pada umumnya ya, yang mana ada beberapa aturan untuk mengkonversinya. Yang pertama, tiap satu bentuk LRS akan menjadi satu tabel. Yang kedua, nama LRS akan menjadi nama tabel juga. Yang ketiga, tiap satu atribut akan menjadi satu kolom dalam tabel. Dan yang terakhir, nama atribut pun akan menjadi nama kolom. Jadi dari LRS itu kita hanya memindahkannya saja. Jadi di sana kan udah terlihat ya, apa yang ID-nya dipindahkan, ID-nya pindah kemana. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam tabel. Jadi di tabel toko ini kita ada ID toko, nama toko, alamat toko, dan kontak toko. Lalu untuk ID pegawai, karena tadi kan masuk juga ya ID toko. Jadi ID tokonya dimasukin di sini. Ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, kontak pegawai, dan ID toko. Selanjutnya ada customer. Nah, customer ini ada ID customer dan nama customer. Selanjutnya ada barang, yaitu ada ID barang, nama barang, jenis barang, harga barang, stok barang, dan ID supplier. Selanjutnya untuk entitas supplier ada ID supplier, nama supplier, alamat supplier, dan kontak supplier. Dan yang terakhir yaitu ada transaksi, ada nomor struk, tanggal beli, waktu beli, jumlah barang, total harga, jumlah bayar, jumlah kembali dengan ID-ID yang ditransferkan, yaitu ada ID toko, ID pegawai, ID customer, dan juga ID barang. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penentuan DBMS terpisah atau menyatu dengan aplikasi. Next slide. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Database Management System atau DBMS. Jadi DBMS adalah perangkat lunak yang mengelola semua penggunaan basis data. Secara fungsional, sistem manajemen basis data atau DBMS mampu mengintegrasikan, menghubungkan, merancang, dan memelihara basis data. Nah, basis data adalah kumpulan data terkait, disusun menurut struktur tertentu, dan disimpan dengan benar sebagai database komputer.
DBMS memungkinkan untuk mengelola dan memproses kumpulan data besar. Jadi penggunaan DBMS tidak menimbulkan kekacauan dan pengguna dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhannya. Next. Oke, di sini ada DBMS yang menyatu dengan aplikasi dan DBMS yang terpisah dengan aplikasi. Jadi kalau DBMS yang menyatu dengan aplikasi itu merujuk pada situasi di mana sistem manajemen basis data digabungkan secara erat atau terintegrasi ke dalam aplikasi itu sendiri. Dalam konteks ini, DBMS berfungsi sebagai bagian dari aplikasi yang langsung digunakan untuk menyimpan, mengelola, ataupun mengakses data. Sedangkan DBMS yang terpisah dengan aplikasi, yaitu merujuk pada struktur di mana sistem manajemen basis data atau DBMS dan aplikasi yang digunakan data tersebut dijalankan secara terpisah atau berbeda. Next. Nah, pada basis data yang kita rancang merupakan basis data retail shop dengan beban kerja yang tergolong ringan karena tidak terlalu berat dan tidak terlalu kompleks. Dan user yang terdapat pada basis data kita juga tergolong pada single user karena hanya terdapat user pegawai dan pemilik toko. Dan setiap user pun tidak bisa memodifikasi data secara bersamaan. Oleh karena itu, pada database retail shop ini kita menentukan bahwa rancangan basis data yang kita buat akan menggunakan DBMS yang terpisah dengan aplikasi. Next. Oke, secara lebih detailnya mengenai penentuan DBMS yang akan digunakan akan dilanjut oleh Fadia, dipersilakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Di sini saya akan membahas mengenai penentuan DBMS. Next. Nah, jadi dalam perancangan basis data ini, DBMS yang akan digunakan adalah Oracle. Oracle merupakan Relational DBMS atau RDBMS yang multi-platform. Jadi kalau DBMS itu tuh bisa dibagi jadi 4 ya, ada hierarchical, ada relational, ada network, dan ada object oriented. Nah, untuk di sini kita akan pilihnya itu Relational DBMS atau RDBMS. Nah, pemilihan dalam menentukan DBMS itu tuh ada 3 faktor yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama ada faktor teknis, faktor ekonomi, dan faktor politik organisasi. Next. Nah, kita bahas dulu mengenai faktor teknisnya. Oracle menggunakan SQL sebagai bahasa query-nya dalam perancangan basis data. SQL itu standar query language yang merupakan bahasa query berdasarkan bahasa komputer deklaratif dengan level yang tinggi yang digunakan semua program dan akses user ke basis data Oracle. Nah, SQL ini dia memiliki beberapa fungsi seperti memanipulasi objek, create, replace, alter, dan drop objek, insert, update, dan delete baris pada tabel, querying data, kontrol akses ke basis data beserta isinya, dan menjamin konsistensi dan integritas basis data. Nah, penggunaan SQL ini tuh interaktif, artinya perintah atau fungsi itu dimasukkan secara manual ke programnya. SQL juga bisa di-embed dengan bahasa lain seperti C atau Java. Nah, kelebihan dari penggunaan relational DBMS ini dan SQL ini juga, jadi keduanya ini memiliki struktur sederhana, jadi memungkinkan perancangan dalam level logika dengan tipe DBMS dan bahasa query ini, perancangan dan desain basis data dapat dilakukan dalam level logika dan nggak perlu navigasi yang rumit. Jadi SQL juga memberikan fleksibilitas dalam perubahan data. Jadi intinya untuk RDBMS sama SQL ini, user ini tuh nggak perlu mengetahui gimana data ini bekerja di baliknya gitu. Jadi cukup melihat data yang digunakan aja, bagaimana memanipulasi data tersebut tanpa harus mengetahui lebih kompleks lagi ke dalamnya itu seperti apa. Jadi makanya ini dibilang dia mempunyai struktur sederhana dan dapat dikerjakan dalam level logika seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor ekonomi. Jadi Oracle ini dia menawarkan beberapa produk lisensi untuk basis data
Yang pertama ada Oracle Database Enterprise Edition, itu harga lisensinya 47.500 US dollar atau sekitar 743 juta. Dan sedangkan untuk versi yang ada di bawahnya itu ada Oracle Database Standard Edition, lisensinya itu 17.500 US dollar atau setara dengan kurang lebih 280 juta. Nah, jadi walaupun si Oracle Database Standard Edition ini tuh dia cukup jauh ya harganya dibandingkan dengan si Enterprise tadi, tapi si Oracle Database Standard Edition ini dia udah mencakup sebagian besar fitur yang ada di Enterprise Edition, seperti Oracle Application Clusters, Automatic Workload Management, SQL dan Java, Oracle Developer Tools for Visual Studio Net, dan Active Directory Integration. Next. Nah, di sini kita membahas mengenai hardware atau perangkat keras yang dapat mengakomodasi Oracle ya. Jadi untuk spesifikasinya yang seperti ada di tabel yang ada di sini, arsitektur sistemnya, prosesornya AMD 64 dan Intel EM64T, RAM-nya minimum 2 GB, virtual memory, jika RAM berada pada interval 2 GB sampai 16 GB, maka besar VM disamakan dengan RAM, dan jika RAM lebih dari 16 GB, maka besar virtual memorinya dapat ditentukan 16 GB. Untuk disk space-nya itu 10 GB, video adapternya 256 colors, dan screen resolution-nya 1024 x 768 minimum. Nah, kalau misalnya kita tinjau dari sini, perangkat keras yang bisa dipakai itu dari yang level pertengahan ya, sampai high-end. Jadi dari yang harganya range-nya pertengahan sampai yang paling mahal. Next. Oke, masih di faktor ekonomi. Jadi selain lisensinya tadi, jadi Oracle ini juga memiliki biaya pemeliharaan tahunan yang harus dibayarkan. Biaya pemeliharaan ini jumlahnya 22% dari biaya lisensi software. Dan untuk si Oracle Database Standard Edition ini itu dia sekitar 3.850 US dollar atau kurang lebih setara dengan 60.270.000. Jadi untuk biaya pemeliharaannya ini dibandingkan sama produk Oracle yang lain itu dia dibandingkan dengan produk Oracle yang lain itu dia bisa dibilang cukup rendah. Nah, selain itu biaya pelatihan untuk pegawai atau sumber daya manusia juga perlu dipertimbangkan. Nah, jadi Oracle ini selain yang produk yang berlisensi tadi ya, dia juga punya produk yang gratis namanya Oracle Database Express Edition atau XE. Nah, untuk Oracle XE ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran ya, sebagai alat untuk mempelajari dasar-dasar dari basis data pada Oracle, mempelajari dasar-dasar si Oracle ini sebelum diimplementasikan lebih jauh ke si produk lisensi yang lebih besar tadi. Nah, walaupun memang dia gratis, memang dia dari segi fiturnya dia jauh lebih sedikit dibandingkan si Oracle Standard Edition maupun Enterprise Edition. Tapi untuk mempelajari mengenai dasar-dasar dari si basis ini, dari si basis data ini itu dia bisa banget. Next. Oke, faktor terakhir yaitu faktor politik organisasi. Jadi struktur data dalam RDBMS terdiri dari tabel, baris, dan kolom yang independen. Oracle memiliki beberapa jenis skema objek seperti index, partition, dan sequences. Kalau index itu dia merupakan skema objek yang memiliki entry untuk setiap baris yang sudah terindeks. Kemudian partition merupakan sebagian potongan dari tabel dan indeks yang besar. Setiap partition memiliki nama dan ketentuan penyimpanannya masing-masing. Kemudian sequences merupakan user-created object yang dapat dibagikan ke beberapa user lain untuk menghasilkan integer. Biasanya sequence digunakan untuk menghasilkan primary key. Oke. Dalam organisasi, setidaknya sebagian besar personal atau anggota itu perlu untuk mengetahui cara mengoperasikan Oracle walaupun mendasar. Nah, kan tadi dari faktor teknis itu kita udah membahas kalau si RDBMS dan SQL ini dia memang memiliki struktur yang sederhana. Jadi struktur sederhana itu dia bisa memudahkan pembelajaran
bahkan untuk yang pemula gitu. Jadi jika memang ada si personel organisasinya ini memang dia belum mengetahui apapun mengenai si RDBMS Oracle ini dan SQL ini, jadi untuk pembelajarannya itu mudah karena memang strukturnya itu yang sederhana. Kemudian Oracle sendiri juga dia sudah memiliki support dan help center, baik yang Indonesian based maupun internasional. Jadi untuk laporan masalah atau pertanyaan atau kendala dari sistem itu dapat disampaikan secara langsung kepada pihak Oracle. Jadi untuk komunikasi ke pihak Oracle ini itu dia mudah ya karena udah ada support dan help center yang ada di Oracle Indonesia juga seperti itu. Oke, itu untuk mengenai pemilihan DBMS. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mengenai basis data terdistribusi akan dijelaskan oleh Sophie, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai materi basis data terdistribusi. Boleh di next? Nah, jadi basis data terdistribusi adalah kumpulan data logik yang saling berhubungan secara fisik terdistribusi dalam jaringan komputer yang tergantung dari program aplikasi sekarang maupun masa yang akan datang. Boleh di next? Lalu di sini adalah ada pengertian dari fragmentasi data. Fragmentasi data adalah data dalam tabel yang dipilah dan disebar ke sejumlah fragmen. Tiap fragmen disimpan di sejumlah simpul yang berbeda-beda. Fragmentasi dapat berbentuk fragmentasi horizontal atau pemilihan record data, atau fragmentasi vertikal atau pemilihan field atau atribut data. Fragmentasi data dapat diterapkan operasi union atau operasi natural join. Next. Nah, lalu di sini sudah ada data dari tabel pegawai. Di tabel pegawai ada beberapa kolom. Di sini ada ID pegawai, nama pegawai, alamat pegawai, kontak pegawai, dan juga ID toko. Dan juga sudah ada 10 recordnya. Nah, saya akan melakukan fragmentasi horizontal dari data tabel pegawai ini berdasarkan ID tokonya. Boleh di next? Nah, di sini ada penjabaran dari ekspresi aljabar relasionalnya. Di sini pegawai 1 sama dengan selection ID toko dengan ID tokonya sama dengan 1003 dari tabel pegawai. Lalu di fragmentasi pegawai 2, di sini ada selection ID toko sama dengan ID toko sama dengan 1002 dari tabel pegawai. Lalu di pegawai 3 ada sama dengan selection dari ID toko sama dengan 1001 dari tabel pegawai. Boleh next? Nah, di sini sudah terjadi fragmentasi horizontalnya ya teman-teman. Di sini udah dibagi berdasarkan ID tokonya. Di fragmentasi pegawai 1 berdasarkan ID toko sama dengan 1003 dari pegawai 2 dibagi berdasarkan ID toko dengan 1002 dan di fragmentasi pegawai 3 itu dibagi berdasarkan ID toko sama dengan 1001. Jadi di tabel fragmentasi pegawai 1 tersisa 3 record dari yang di toko 1003. Di pegawai 2 recordnya juga ada 3, lalu di pegawai 3 recordnya ada 4 ya teman-teman dari ID tokonya 1001. Lalu penggabungannya adalah dengan pegawai sama dengan pegawai 1 union pegawai 2 union pegawai 3. Next. Lalu di sini ada data dari tabel transaksi. Di sini juga ada banyak kolomnya ya teman-teman. Di sini ada nomor struk, tanggal beli, waktu beli, jumlah barang, total harga, jumlah bayar, jumlah kembali, ID toko, ID pegawai, ID customer, dan ID barang. Dan juga sudah ada 10 record. Boleh di next. Nah, untuk tabel transaksi ini saya melakukan fragmentasi secara vertikal nih. Jadi membagi berdasarkan kolom-kolomnya. Di sini saya membagi menjadi 4 menjadi 4
fragmentasi. Di transaksi 1 di sini ada penjabaran dari aljabar relasionalnya. Di transaksi 1 ada projection menggabungkan nomor struk, tanggal beli, waktu beli, jumlah barang, dan ID barang dari tabel transaksi. Lalu di transaksi 2 ada projection dengan menggabungkan nomor struk, jumlah barang, total harga, jumlah bayar, jumlah kembali, dan ID barang dari tabel transaksi. Lalu di transaksi 3 ada projection menggabungkan nomor struk, tanggal beli, waktu beli, ID toko, ID pegawai, ID customer, dan ID barang dari tabel transaksi. Lalu di transaksi 4 ada projection dari nomor struk, ID customer, dan ID barang dari tabel transaksi. Next. Nah, lalu di sini udah dibagi dari projection yang dari pembagian vertikal yang udah dijelasin sebelumnya ya. Jadi di fragmentasi itu dibagi jadi beberapa kolom. Kolomnya ini ada nomor struk, tanggal beli, waktu beli, jumlah barang, dan ID barang. Boleh di next? Lalu di sini juga ada penggabungan di transaksi 2 dari nomor struk, jumlah barang, total harga, jumlah bayar, jumlah kembali, dan ID barang. Next. Lalu di tabel transaksi 3, ini juga dibagi berdasarkan nama struk, tanggal beli, waktu beli, ID toko, ID pegawai, ID customer, dan ID barang. Jadi kita bisa mengetahui lebih detail mengenai tanggal beli dan waktu belinya. Boleh di next lagi. Lalu di transaksi terakhir yang keempat ini ada dibagi berdasarkan nomor struk, ID customer, dan juga ID barang. Jadi kita bisa mendapatkan informasi mengenai customer apa saja yang sudah membeli dan juga barang apa saja yang sudah dibeli. Boleh di next. Nah, lalu di sini ada fragmentasi dari tabel barang. Di sini ada kolom dari tabel barangnya, ada ID barang, nama barang, jenis barang, harga barang, stok barang, dan juga ID supplier. Nah, untuk fragmentasi dari tabel barang ini, saya melakukan fragmentasi horizontal, kan stok barangnya. Boleh di next? Nah, karena fragmentasi horizontal ini membagi berdasarkan record-recordnya, jadi saya membagi berdasarkan stok barangnya. Nah, di sini ada penjabaran dari aljabar relasionalnya dengan barang 1 sama dengan selection dengan stok barang sama dengan 16 dari tabel barang, lalu barang 2 sama dengan selection stok barang sama dengan 20 dari tabel barang, dan juga dengan fragmentasi dari tabel barang 3 sama dengan selection stok barang sama dengan 25 dari tabel barang. Next. Nah, lalu di sini sudah dibagi berdasarkan tadi stok barangnya, teman-teman. Di sini ada stok barang dari 16, 20, dan juga 25. Dengan stok barang 16, di sini sudah ada 4 record dari nama barang printer, DVD player, headset, dan monitor. Lalu dengan stok barang dengan 20, ada nama barang dari modem, mouse, dan keyboard. Lalu dengan fragmentasi berdasarkan stok barang dengan 25, ada nama barang dari kamera speaker, dan juga smartwatch. Dan penggabungannya adalah dengan barang 1 union barang 2 dan union barang 3. Boleh di next? Untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya mengenai pemilihan perangkat lunak pembangunan aplikasi akan dijelaskan oleh Hani. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan waktunya bagi saya untuk menjelaskan terkait pemilihan perangkat lunak pembangun aplikasi. Bisa di next? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang apa saja sih aplikasi yang digunakan untuk pembangunan aplikasi ini, di sini saya ingin memberitahu dulu tentang apa ya pentingnya pemilihan perangkat lunak untuk pembangunan aplikasi.
Jadi DBMS itu merupakan fondasi yang krusial ya dalam membangun aplikasi berbasis database yang efisien. Pemilihan DBMS yang tepat sesuai dengan kebutuhan aplikasi menjadi langkah awal yang menentukan keberhasilan sistem yang dikembangkan. Nah, untuk pemilihan DBMS ini dalam pengembangan aplikasi dapat disesuaikan dengan rancangan database yang sudah dibuat dan apakah termasuk kompleks atau fleksibel. Kemudian untuk pemilihan bahasa pemrograman juga termasuk kunci dalam menghubungkan aplikasi dengan database. Bahasa pemrograman berperan sebagai jembatan antara aplikasi yang dikembangkan dengan DBMS yang digunakan. Keberhasilan aplikasi ini sering kali bergantung pada kemampuan bahasa pemrograman untuk melakukan operasi CRUD atau create, read, update, dan juga delete. Nah, selain itu ada juga untuk pemilihan sistem operasi. Nah, pemilihan sistem operasi ini memang memiliki peran penting dalam pengembangan aplikasi karena setiap sistem operasi dapat memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kompatibilitas, performa, keamanan, dan dukungan terhadap DBMS tertentu. Next. Oke, selanjutnya untuk DBMS yang kita pilih untuk aplikasi retail shop ini yaitu DBMS Oracle. Oracle Database ini adalah pilihan unggul untuk aplikasi bisnis termasuk untuk sektor retail, berkat keandalan, skalabilitas, dan juga tingkat keamanannya yang tinggi. Dengan fitur-fitur kuatnya, termasuk manajemen data yang handal, Oracle melindungi data sensitif dan transaksi bisnis pada aplikasi retail. Selain itu, Oracle juga menyediakan fitur pengelolaan transaksi yang solid, dukungan bahasa pemrograman yang luas untuk integrasi yang mudah, serta kapasitas penyimpanan dan pengaksesan data besar dengan performa yang tinggi. Oracle juga memudahkan analisis bisnis dengan alat dan fitur untuk pengolahan informasi pelanggan yang mendalam, mendukung pengambilan keputusan yang tepat, dan kombinasi keandalan keamanan dan analisis data yang kuat menjadikan Oracle pilihan utama dalam pembangunan aplikasi retail yang efisien dan juga responsif. Next. Oke, di sini untuk bahasa pemrograman yang kita pilih untuk aplikasi retail yaitu bahasa pemrograman Java. Nah, Java sebagai bahasa pemrograman sangat cocok untuk aplikasi retail yang kompleks dan juga responsif. Kehadirannya dalam berbagai jenis pengembangan seperti desktop, web, dan juga mobile membuatnya sangat fleksibel. Kemampuannya dalam menangani beban besar dan menjaga kinerja tinggi sangat sesuai dengan aplikasi retail yang memiliki banyak transaksi dan juga data. Java juga dikenal karena portabilitasnya yang tinggi dan keamanannya yang kuat dengan dukungan dari kerangka kerja seperti Spring Framework dan juga Hibernate membuatnya menjadi solusi yang andal untuk aplikasi retail yang responsif, aman, dan sesuai dengan standar bisnis yang dinamis. Next. Oke, sebelum ke pembahasan tentang pemilihan sistem operasi, di sini saya ingin menjelaskan keunggulan dari pemilihan Java digabungkan dengan DBMS Oracle. Keunggulan yang pertama yaitu terkait koneksi database. Java memiliki JDBC atau Java Database Connectivity yang memungkinkan koneksi ke basis data Oracle yang memungkinkan aplikasi Java untuk berinteraksi dengan berbagai jenis basis data termasuk Oracle Database. Dengan JDBC, pengembang aplikasi dapat melakukan berbagai operasi terhadap database Oracle. Seperti pertama yaitu untuk membuat koneksi dengan menghubungkan aplikasi Java ke Oracle Database. Yang kedua yaitu untuk eksekusi query, seperti menjalankan perintah SQL untuk membaca atau memanipulasi data di dalam basis data. Yang ketiga yaitu untuk pengelolaan transaksi, seperti memulai, mengatur, dan menyelesaikan transaksi dalam basis data. Dan yang terakhir itu untuk manipulasi data, yaitu seperti menambahkan, mengubah, menghapus, atau mengambil data dari tabel-tabel dalam Oracle Database. Nah, JDBC ini memberikan fleksibilitas kepada pengembang Java untuk mengembangkan aplikasi yang terhubung ke basis data Oracle dan melakukan berbagai operasi terhadap data dengan menggunakan bahasa pemrograman Java. Ini memungkinkan pembuatan aplikasi yang kuat dan responsif
dalam lingkungan bisnis yang memerlukan akses terhadap data yang efisien dan juga aman. Keunggulan yang kedua yaitu terkait PL, SQL, dan storage procedure. Oracle Database mendukung PL SQL yang merupakan ekstensi dari SQL yang memungkinkan pembuatan prosedur tersimpan, fungsi, dan juga trigger di dalam basis data. Dengan PL SQL, pengembang dapat menulis logika bisnis kompleks di dalam basis data. Prosedur tersimpan adalah kumpulan instruksi SQL yang diberi nama dan disimpan di dalam basis data. Fungsinya itu adalah untuk serupa dengan prosedur ya, tetapi untuk pengembalian nilai. Sementara trigger adalah blok kode PL/SQL yang diaktifkan secara otomatis oleh peristiwa tertentu dalam basis data, seperti saat ada perubahan pada data tertentu pada sebuah tabel. Terus Java juga menggunakan JDBC dan dapat dipanggil dan menggunakan prosedur tersimpan atau fungsi yang telah ditulis dalam PL/SQL di dalam Oracle Database. Ini memungkinkan logika bisnis dieksekusi secara efisien di dalam basis data, mengurangi latensi jaringan, dan memungkinkan manipulasi data yang lebih cepat. Dengan memanfaatkan kekuatan PL/SQL ini dan kemampuan akses melalui JDBC, aplikasi Java dapat menggunakan logika bisnis yang ada di dalam basis data Oracle tanpa perlu mentransfer data antara aplikasi dan basis data secara berulang. Next. Untuk keunggulan antara Java dan Oracle yang ketiga yaitu adanya ORM atau Object Relational Mapping. Dalam lingkungan pemrograman Java terdapat berbagai kerangka kerja ORM seperti Hibernate, Eclipse Link, dan Java Persistence API. Kerangka kerja ORM ini memungkinkan pemetaan objek dari bahasa pemrograman Java ke dalam struktur basis data relasional. Dengan menggunakan ORM, pengembang dapat mendefinisikan entitas aplikasi dalam bentuk kelas-kelas Java. Kemudian, kerangka kerja ORM tersebut akan secara otomatis melakukan pemetaan mapping antara kelas-kelas Java ini dengan tabel-tabel dalam Oracle Database. Ini memungkinkan entitas dalam aplikasi Java untuk berinteraksi langsung dengan tabel dalam basis data tanpa perlu menulis banyak kode SQL secara manual. Selain itu, ORM juga menyediakan berbagai fitur yang mempermudah pengelolaan data, seperti penggunaan objek dalam kode aplikasi, sehingga lebih mudah dipahami. Selain itu, ada juga manajemen koneksi ke basis data, optimasi query, dan juga transaksi. Dan yang keempat, itu keunggulan terkait transaksi dan juga keamanan data. Java memiliki kemampuan untuk mengelola transaksi dalam aplikasi melalui fitur-fitur yang disediakan oleh JDBC atau kerangka kerja seperti Java Transaction API. Melalui JDBC, kita dapat memulai, mengelola, dan menyelesaikan transaksi aplikasi yang berinteraksi dengan basis data, sehingga memastikan konsistensi data saat menjadi operasi penulisan atau pembaruan data. Di sisi lain, Oracle Database terdapat berbagai fitur keamanan yang kuat, seperti manajemen akses, pengaturan izin, dan enkripsi data. Kita dapat menggunakan fitur-fitur ini untuk mengamankan basis data, mengatur hak akses pengguna terhadap objek-objek dalam database, serta melindungi kerahasiaan data dengan mengenkripsi informasi yang sensitif. Bisa di next. Keunggulan yang terakhir yaitu terkait skalabilitas dan kinerja. Java dan Oracle Database adalah kombinasi yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi untuk mencapai skalabilitas dan juga kinerja yang tinggi. Oracle Database dikenal karena fitur-fitur yang mendukung skalabilitas, seperti kemampuan untuk menangani beban kerja yang besar, replikasi data, partisi, dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Ini memungkinkan aplikasi untuk berkembang seiring waktu tanpa mengorbankan kinerja. Sementara di dalam Java, dengan manajemen memori yang kuat dan pengelolaan sumber daya yang baik, memberikan keunggulan dalam hal portabilitas, keandalan, dan juga manajemen daya yang optimal. Kemampuan Java untuk mengelola memori dengan baik membantu dalam menjaga kinerja aplikasi, terutama saat menghadapi tugas-tugas yang membutuhkan kinerja yang tinggi. Next. Nah, selanjutnya untuk sistem operasi atau operasi sistem yang digunakan untuk aplikasi retail ini
kita memilih untuk menggunakan operasi sistem Linux. Kenapa kita memilih Linux? Itu karena sistem operasi yang cocok untuk bahasa pemrograman Java dan DBMS Oracle adalah sistem operasi Linux. Kompatibilitas yang kuat antara Linux, Java, dan Oracle Database memang menjadi faktor utama yang membuat Linux menjadi pilihan yang populer dalam pengembangan aplikasi skala besar. Contohnya itu seperti aplikasi Retail Shop pada proyek kita kali ini. Nah, di sini ada keunggulan dari sistem operasi Linux. Yang pertama itu kompatibilitasnya yang baik. Linux memiliki dukungan yang baik untuk Java dan Oracle Database. Hal ini memungkinkan aplikasi Java untuk berjalan dengan optimal di lingkungan Linux serta mendukung fungsionalitas penuh dari Oracle Database. Yang kedua itu terkait performanya yang tinggi. Linux terkenal karena kinerjanya yang tinggi dalam kombinasi dengan Java dan Oracle Database. Linux dapat memberikan kinerja yang optimal bagi aplikasi, memungkinkan aplikasi untuk bekerja secara efisien dan juga responsif. Yang ketiga yaitu terkait keamanannya yang kuat. Linux dikenal karena keamanan yang solid. Kombinasi ini memberikan tingkat keamanan yang tinggi bagi aplikasi yang dibangun di atasnya, terutama ketika aplikasi tersebut mengelola data yang sensitif dengan menggunakan Oracle Database. Yang terakhir yaitu stabilitas dan efisiensi sumber daya. Linux memiliki reputasi sebagai sistem operasi yang stabil dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Ini menjadi aset besar dalam pengembangan aplikasi yang membutuhkan keandalan dan pengelolaan sumber daya yang baik. Jadi intinya untuk pemilihan perangkat lunak bagi aplikasi Retail Shop ini, yang pertama itu untuk DBMS-nya kita pakai Oracle, untuk bahasa pemrogramannya kita pakai bahasa Java, dan untuk sistem operasinya itu kita pakai sistem operasi Linux. Untuk selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Karena semua pembahasan sudah dijelaskan mengenai database itu yang kami buat, maka video kali ini kami cukupkan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.